Salam hangat untuk Anda pendengar. Selamat datang kembali di sesi pembahasan mendalam kita. Senang bisa kembali berbagi. Kali ini kita akan menyelami ide kunci dari bab 3, buku Frank Slootman, Amp It Up. Fokusnya itu bagaimana membangun organisasi yang benar-benar digerakkan oleh misi. Iya, bukan sekedar slogan di dinding, tapi sesuatu yang jadi inti energi perusahaan, gitu ya? Betul. Sumber kita jelas, bab 3 buku fenomenal tersebut. Nah, tujuan kita bukan cuma meringkas, tapi benar-benar membongkar esensinya. Apa sih rasanya digerakkan oleh misi itu? Kenapa Slootman begitu menekankannya sebagai faktor krusial? Dan apa resepnya untuk merumuskan dan menjaga misi yang punya, katakanlah, kekuatan super? Kita akan coba gali pemahaman yang lebih dalam di sini. Oke. Pertanyaan besarnya, apa yang membedakan misi yang cuma jadi pajangan dengan misi yang jadi nyawa sebuah organisasi? Oke, mari kita mulai bedah bersama. Persis. Misi yang dibahas di sini jauh melampaui kata-kata indah. Dalam kerangka Slootman, ini adalah fondasi utama. Fondasi yang membangkitkan energi, mempertajam fokus, dan mendorong kinerja luar biasa. Jadi bukan sekedar motivasi biasa ya? Bukan. Ini sumber tenaga yang hampir terasa fisiknya. Gitu. Mari kita lihat lebih dekat mengapa hal ini begitu fundamental. Menarik sekali Anda menyebut terasa fisiknya. Slootman sendiri menggambarkannya sebagai pengalaman yang visceral. Sesuatu yang terasa sampai ke tulang, bukan cuma konsep di kepala. Betul. Apa maksudnya visceral dalam konteks ini? Bisa dijelaskan lebih lanjut? Maksudnya ini adalah energi emosional yang mendalam, sesuatu yang bikin Anda bangun pagi itu semangat banget. Dan malamnya tuh puas karena merasa berkontribusi pada sesuatu yang lebih besar. Oh, gitu. Slootman secara gamblang mengkontraskannya dengan perusahaan yang, ya mentalitasnya cukup baik, sudahlah, good enough is good enough. Yang sering kita temui mungkin ya. Iya, dan menurutnya itu terasa depresif. Nah, misi yang kuat ini katanya membuka faktor X. Faktor X. Iya, elemen tak kasat mata, tapi dampaknya drastis ke kinerja. Bikin kerja juga lebih bermakna, bahkan menyenangkan. Saya rasa banyak dari kita pernah merasakan perbedaan energi itu di tempat kerja. Kontras antara sekedar menjalankan tugas rutin Benar. dengan merasa jadi bagian dari sesuatu yang wah penting gitu. Betul sekali. Perasaan visceral ini penting karena ia menyatukan orang-orang di balik tujuan bersama. Tujuan yang melampaui rutinitas harian. Ini tentang menciptakan rasa kebersamaan. Berjuang bareng mencapai sesuatu yang hebat dan signifikan. Ini memberi makna pada usaha kolektif. Kebersamaan dalam perjuangan ya. Ya, coba Anda refleksikan sejenak. Di lingkungan Anda, terasa nggak energi misi semacam ini? Atau lebih dominan nuansa rutinitas aja? Slootman sangat yakin perbedaannya itu besar sekali dampaknya pada hasil akhir. Oke, jadi energi visceral ini adalah targetnya. Lalu bagaimana kita tahu apakah sebuah misi itu punya potensi membangkitkan energi seperti itu? Slootman memberikan semacam checklist atau kriteria kan? Tepat. Dia mengidentifikasi 3 karakteristik kunci untuk misi yang benar-benar hebat. Tiga-tiganya ini saling terkait dan penting. Pertama, misi itu harus besar, tapi, ini, dalam batas kemungkinan, alias tidak mustahil. Besar tapi tidak mustahil. Kedengarannya seperti menyeimbangkan ambisi tinggi dengan realita ya? Persis. Gimana contoh konkretnya dari pengalaman Slootman? Biar lebih kebayang. Contohnya kuat-kuat banget. Di Snowflake, misinya bukan sekedar jualan software, tapi memobilisasi dunia data. Wow, memobilisasi data dunia. Iya, dengan platform data dan aplikasi terhebat dalam sejarah komputasi. Ambisinya luar biasa besar kan? Banget. Terus, di data domain, misinya lebih agresif. Memusnahkan teknologi pita atau tape automation untuk backup data. Teknologi itu waktu itu dominan, tapi dianggap lambat dan gak andal. Mereka mau ganti pakai disk yang ultra efisien. Memusnahkan ya, keras juga istilahnya. Nah, slogan internal mereka bahkan provokatif. Tape sucks. Pita itu payah. Oh ya? Terus terang sekali. Betul, dan itu efektif menyatukan tim. Mereka jadi punya musuh bersama gitu. Lalu ada ServiceNow. Oke. Misinya menjadi standar global baru untuk manajemen layanan dan operasi TI, menggantikan produk-produk lama yang, menurut Slootman, seringkali dibenci penggunanya karena kaku dan sulit dipakai. Jadi ketiga contoh ini nunjukin skala ambisi yang jauh melampaui target bisnis biasa ya? Benar sekali. Jadi, besar di sini artinya berani menantang status quo, membidik perubahan fundamental.
Tapi kenapa harus tetap tidak mustahil? Kok nggak sekalian aja yang mustahil? Nah, karena disitulah keseimbangannya. Misi yang terlalu besar dan terasa mustahil itu justru bisa mematahkan semangat, bikin orang merasa, percuma usaha juga. Ambisi besar harus tetap terasa bisa digapai, walau mungkin dengan usaha luar biasa. Masuk akal. Jadi biar tetap termotivasi ya. Iya, ini menjaga api motivasi tetap nyala tanpa membakar habis harapan. Harus ada jalur yang meskipun terjal, kelihatan menuju puncak. Oke, paham. Setelah besar tapi tidak mustahil, apa kriteria kedua? Kriteria kedua adalah jelas. Kejelasan ini mutlak diperlukan. Jelas? Kenapa ini penting banget? Slutman menekankan bahwa misi yang jelas itu berfungsi kayak mercusuar. Menjaga fokus kolektif, apa yang sering disebut mind share, perhatian, dan energi mental seluruh organisasi biar nggak gampang terombang-ambing oleh gangguan. Kejelasan ini membantu melawan kecenderungan alami organisasi untuk, terdistraksi atau melakukan hal-hal yang kontraproduktif. Gimana kejelasan ini membantu dalam prakteknya? Dan apa bahayanya kalau misi nggak jelas? Kejelasan itu memandu prioritas. Alokasi sumber daya jadi jelas. Semua orang tahu tujuan utamanya apa. Sebaliknya, misi yang kabur atau berubah-ubah bisa sangat berbahaya. Slutman mencontohkan ini dengan beberapa peristiwa sejarah. Contoh sejarah, seperti apa? Misalnya, kejelasan misi sekutu di Perang Dunia II, yaitu kalahkan fasisme, atau misi spesifik menangkap Osama bin Laden. Sukses karena tujuannya jelas banget. Bandingkan dengan, katakanlah, ambiguitas tujuan dalam Perang Vietnam atau Irak. Iya. Fenomena ini sering disebut mission creep. Mission creep, itu istilah yang menarik. Bisa terjadi di bisnis juga tentunya. Sangat bisa, dan sering terjadi. Dalam bisnis, mission creep berarti fokus jadi terpecah. Sumber daya terhambur untuk inisiatif yang nggak sejalan dengan tujuan inti. Tim jadi bingung arahnya mau kemana. Wah, bahaya itu. Makanya, kejelasan misi itu memberikan keunggulan kompetitif yang luar biasa. Apalagi kalau pesaing Anda sedang kebingungan. Ini aset strategis. Tantangan lanjutannya tentu saja gimana caranya menjaga kejelasan misi itu seiring waktu di tengah dinamika pasar yang terus berubah. Oke, jadi Besar, tapi mungkin, dan jelas. Kriteria ketiga ini yang menurut saya paling bikin penasaran dan mungkin sedikit kontroversial, misi yang hebat itu bukan tentang uang. Di dunia bisnis yang seringkali terobsesi profit, gimana Slotman menjelaskan ini? Kok bisa? Tasi Wall Street itu semua penting. Tapi dia memandangnya sebagai tonggak pencapaian atau hasil, bukan sebagai misi itu sendiri. Jadi uang itu cuma akibat, bukan tujuan. Tepat. Misi yang sesungguhnya, menurutnya harus berakar pada tujuan yang lebih mulia. Kayak membawa kebaikan, memecahkan masalah penting buat pelanggan, memperbaiki cara kerja suatu industri, atau secara fundamental meningkatkan kehidupan orang-orang yang terlibat, baik pelanggan maupun karyawan. Bisa dikasih contoh lagi bagaimana ini terlihat di perusahaan yang ia pimpin, biar lebih konkret. Ubah cara industri TI melakukan backup, bikin jadi lebih cepat, andal, ekonomis. Mereka mengubah sebuah pekerjaan yang sering dianggap menyedihkan, jadi lebih efisien. Oke, fokus ke perbaikan proses kerja ya? Iya, terus ServiceNow. Bukan sekedar bikin software, tapi jadi platform alur kerja global yang memberdayakan staf TI. Memberi mereka alat yang gampang dipakai dan disesuaikan. Menjadikannya sistem milik mereka. Mereka menyebutnya ERP untuk IT. Sistem manajemen khusus untuk orang IT gitu ya? Benar. Dan Snowflake lebih fundamental lagi. Mereka nggak cuma nawarin database cloud, tapi menciptakan ulang cara pemrosesan big data. Menunjukkan kekuatan sejati cloud computing dengan kecepatan dan skalabilitas yang belum pernah ada sebelumnya. Mereka membangun data cloud. Jadi fokusnya pada transformasi industri, penciptaan nilai fundamental bagi pelanggan. Persis, fokusnya di situ. Jadi, uang atau valuasi pasar yang ratusan miliar dolar itu dilihat sebagai konsekuensi dari menjalankan misi dengan baik. Semacam bonus, gitu. Tepat sekali. Itu adalah akibat, bukan penyebab utama tindakan mereka. Menariknya lagi, Slutman juga menyoroti dampak misi ini ke karyawan. Sukses finansial perusahaan itu memungkinkan karyawan dapat imbalan yang bisa mengubah hidup mereka. Misalnya, Ya, beli rumah, biaya pendidikan anak, tabungan pensiun.
Ia bahkan menyebut adanya semacam kontrak sosial Kontrak sosial. Antara siapa? antara karyawan dan pimpinan. Karyawan kasih usaha terbaik mereka untuk misi, dan sebagai imbalannya, kepemimpinan berkomitmen mengangkat kesejahteraan mereka. Fokus pada dampak ini ternyata jauh lebih kuat dalam memompa semangat juang jangka panjang daripada sekedar mengejar target profit kuartalan. Wah, ini menyentuh aspek motivasi intrinsik ya, keinginan berkontribusi pada sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri. Persis. Manusia itu secara alami terdorong oleh tujuan, oleh purpose. Ketika misi perusahaan selaras dengan dorongan ini, energinya jadi luar biasa. Ini mungkin bisa jadi bahan refleksi juga untuk Anda para pendengar. Gimana kalau fokus pada dampak, bukan hanya angka, diterapkan lebih dalam di lingkungan kerja Anda? Apa ya kira-kira perubahannya? Refleksi yang menarik sekali. Nah, setelah kita tahu kriteria misi hebat, besar, tapi Mungkin, jelas, dan bukan soal uang, tantangan berikutnya kan penjaganya, biar tetap hidup dan berenergi. apa kata Slutman tentang cara memelihara misi ini, biar nggak jadi slogan basi? Dia menggarisbawahi 4 pilar operasional yang krusial untuk menghidupkan misi, yaitu fokus, urgensi, eksekusi, dan strategi. Keempatnya harus jalan bareng. Oke, 4 pilar. Fokus, urgensi, eksekusi, strategi. Bisa dijelaskan sedikit tentang masing-masing pilar ini? Kaitannya sama misi gimana? Tentu. Pertama, fokus. Ini tentang disiplin. Disiplin untuk terus-menerus melawan distraksi. Distraksi seperti apa? Bisa macam-macam. Ide produk baru yang menarik tapi sebenarnya di luar misi inti. Tekanan dari stakeholder. Atau pemangku kepentingan eksternal. Isu sosial yang lagi tren tapi nggak relevan langsung. Menjaga fokus pada misi inti itu butuh keteguhan, nggak gampang goyah. Oke, fokus. Lalu yang kedua, urgensi. Kedua, urgensi. Ada kesadaran bahwa waktu itu sangat berharga. Waktu nggak berpihak pada kita seperti ungkapan time kills all deals gitu. Waktu membunuh semua kesepakatan. Iya, jadi perlu ada mindset untuk bergerak cepat. Memperpendek siklus kerja, mengambil keputusan dengan sigap. Urgensi ini menanamkan energi dalam budaya kerja dan mencegah kelambatan, mencegah lelet gitu. Sip. Fokus dan urgensi. Lalu eksekusi dan strategi. Ketiga, eksekusi. Misi sehebat apapun, kalau eksekusinya jelek, ya cuma jadi angan-angan. Betul juga. Ini tentang menerjemahkan misi jadi tindakan nyata yang terorganisir, menjaga standar kualitas yang tinggi, menggunakan sumber daya secara efisien. Slutman kasih contoh sejarah kayak kegagalan operasi Market Garden di Arnhem waktu PD2. Itu pelajaran tentang buruknya eksekusi meski tujuannya ambisius. Wah, sampai pakai contoh perang dunia ya. Oke, terakhir, strategi. Keempat, strategi. Strategi itu adalah bagaimana kita akan mencapai misi. Strategi harus dirancang secara cerdas dan harus benar-benar selaras dengan tujuan akhir misi. Beda sama taktik yang bisa berubah-ubah, strategi inti cenderung lebih stabil. Meskipun dia tetap perlu dievaluasi secara berkala. Contoh suksesnya, invasi Normandia. Itu didukung strategi brilian yang selaras dengan misi besar sekutu. Oke, jadi 4 pilar yang kuat. Fokus, urgensi, eksekusi, strategi. Ini kerangka untuk manajemen ya kelihatannya. Tapi bagaimana ini diterjemahkan ke dalam denyut nadi organisasi sehari-hari? Maksudnya, gimana cara menghidupi misi itu, biar nggak cuma di level atas? Nah, disinilah letak tantangan terbesarnya. Menghidupi misi itu bukan sekedar retorika, tapi tentang mindset dan tindakan nyata setiap hari. Slotman mencontohkan gimana dia secara pribadi pakai misi Snowflake sebagai filter utama untuk setiap keputusan penting. Filter keputusan? Maksudnya? Dia selalu bertanya, apakah ini akan membantu kita memobilisasi data dunia lebih cepat melalui data cloud? Kalau jawabannya enggak, ya keputusannya mungkin beda. Ah, oke. Jadi, misi menjadi semacam kompas internal untuk semua orang di semua level. Idealnya begitu. Ini menuntut kewaspadaan terus-menerus, sikap anti puas diri, menolak untuk rest on laurels, atau bersantai di atas kemenangan masa lalu. Harus terus bergerak. Tantangan besar lainnya adalah menanamkan budaya misi ini pada karyawan baru. Apalagi kalau perusahaan tumbuh cepat. Contohnya? Bayangkan Snowflake merekrut 800 orang dalam setahun. Gimana caranya memastikan semua orang baru ini tertular energi misi yang sama? Itu nggak mudah.
Harapannya, semua orang bisa merangkul misi ini 100%. Ini berarti kita harus melihat tindakan nyata ya, bukan sekedar klaim atau kata-kata manis di rapat. Tepat sekali. Seperti kata pepatah, perhatikan apa yang mereka lakukan, bukan apa yang mereka katakan. Budaya yang digerakkan misi itu tercermin dari gimana waktu, energi, dan uang dialokasikan setiap hari. Di mana fokusnya? Keputusan-keputusan kecil yang diambil oleh setiap individu ketika disaring lewat lensa misi, secara kolektif akan mengarahkan organisasi ke tujuan besarnya. Ini bukan cuma soal keyakinan, tapi soal perilaku konkret sehari-hari. Dan ini membawa kita kembali ke relevansinya bagi Anda, para pendengar. Bagaimana Anda bisa menerapkan filter misi ini dalam pekerjaan atau keputusan harian Anda, sekecil apapun peran Anda, kan? Itu pertanyaan penting. Kontribusi setiap orang, ketika selaras dengan misi, punya dampak kumulatif yang besar loh. Baik, mari kita coba rangkum sebentar ya. Dari pembahasan kita berdasarkan bab 3, M It Up ini, kita belajar bahwa misi yang benar-benar menggerakkan itu punya ciri khas. Besar, tapi tetap terasa mungkin dicapai. Betul. Lalu jelas arahnya, nggak ambigu. Ya, jelas. Dan fokus utamanya bukan sekedar uang, melainkan pada dampak atau tujuan yang lebih besar. Purpose-driven. Nah, untuk menjaganya tetap bernyawa, diperlukan 4 pilar. Fokus yang tajam, urgensi dalam bertindak, eksekusi yang kuat, dan strategi yang selaras. Keempatnya harus sinkron. Dan yang terpenting, semua ini harus dihidupi setiap hari. Lewat tindakan nyata, menjadi kompas bagi keputusan di semua level, bukan cuma pajangan. Benar. Jadi, apa artinya semua ini bagi Anda pendengar? Pesan dari Slootman ini bukan hanya untuk para CEO atau pemimpin puncak saja ya. Tentu tidak. Ini relevan bagi siapa saja yang ingin bekerja dengan lebih bermakna dan berkontribusi secara maksimal dalam sebuah tim atau organisasi. Sebagai penutup, mungkin saya ingin meninggalkan satu pemikiran untuk Anda bawa pulang dan renungkan. Silahkan. Buku ini kan banyak bicara dari sudut pandang kepemimpinan ya, dalam menetapkan dan mengkomunikasikan misi. Namun, gimana dengan peran dan tanggung jawab setiap individu dalam organisasi? Menarik. Seberapa besar kuasa yang Anda miliki terlepas dari jabatan formal Anda untuk ikut menghidupkan, memperkuat, atau bahkan mungkin secara konstruktif mempertanyakan relevansi misi di tempat kerja Anda. Pertanyaan yang dalam. Dan pertanyaan lanjutannya, apa yang sebaiknya Anda lakukan kalau Anda merasakan atau mengamati adanya kesenjangan jurang pemisah antara misi yang indah di atas kertas dengan realitas operasional sehari-hari di organisasi Anda? Gimana cara mengidentifikasinya secara objektif? Dan apa implikasi dari kesenjangan tersebut bagi Anda pribadi dan bagi perusahaan secara keseluruhan? Wah, ini bisa jadi refleksi panjang ya. Betul. Ini adalah refleksi krusial bagi siapapun yang mendambakan makna dan efektivitas dalam pekerjaannya. Terima kasih sudah menyimak eksplorasi kita terhadap gagasan Frank Slootman tentang organisasi yang digerakkan oleh misi ini. Terima kasih juga atas penjelasannya yang mencerahkan. Semoga percakapan ini memberikan percikan wawasan baru untuk Anda semua. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.